Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel ini ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan sebuah bor cordless atau bor baterai ya. Jadi dia bisa dibawa kemana-mana tanpa perlu colok ke listrik karena dia menggunakan baterai. Dan di sini permasalahannya itu baterainya itu cepat habis ya, karena dia lama sudah tidak terpakai. Jadi mungkin baterainya ini eh, beberapa selnya itu ada yang soak ya. Nah, ini ada dua baterai. Nah, ini eh, mau saya cek ya. Di sini rusak selnya ataupun rusak BMS-nya ya, atau baterai eh, mode sirkuit ya, atau apa namanya, VCB-nya lah itulah ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini kita cek dan kita bongkar dulu apakah dia di sini yang rusak itu sel baterainya ada yang mati. Jadi nanti kita akan oper ya, kita akan tuker gitu ya baterai sel yang mati itu. Jadi yang mati kita buang, yang bagus-bagus kita jadikan satu. Jadi minimal nanti ada satu baterai ini yang bisa digunakan di bor baterainya. Jadi semoga saja nanti bisa ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini eh, orangnya juga membawakan baterai yang dari merek lain ya, tapi bukan baterai bor NRT ya. Itu baterai dari waterjet ya, atau yang bisa digunakan sebagai itu cuci motor ya, cuci mobil seperti itu. Dia juga membawakan itu. Ya, itu nantilah ya. Yang terpenting di sini saya akan bongkar dulu baterai dari bor NRT Pro. Nah, siapa teman-teman di sini yang sama menggunakan NRT Pro bornya, itu bisa eh, komen ya. Dan kalau teman-teman mau beli juga boleh ya, silahkan cek link di deskripsi ya. Ini obengnya yang saya gunakan untuk servis ya. Di sini sudah lengkap ya. Ini dari Jakamai ya ini. Ini obeng yang pertama kali saya servis itu saya belinya ini. Satu set. Oke, mantap. Jadi kita lihat ya di sini teman-teman. Kita bongkar. Nah, ini karena bautnya besar, jadi bisa menyesuaikan dengan mata baut besar. Nanti kalau teman-teman pakai servis HP tinggal pakai mata obeng ya, maksud saya mata obeng yang kecil gitu. Bisa menyesuaikan. Di obeng satu set itu sudah lengkap. Oke, di sini pembongkarannya akan saya percepat aja ya agar mempersingkat durasi ya. Intinya ini akan melepas bautnya dulu. Ya, oke teman-teman. Untuk casingnya sudah dapat terlepas ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terlihat ya di sini. Untuk bagian dalamnya seperti ini ya. Ada pair ya, itu digunakan untuk eh, pengunci. Jadi ketika baterai bor ini dipasang itu akan bunyi ceklek gitu ya. Itu menandakan bahwa sudah terpasang dengan pas. Nah, yang selanjutnya kita akan cek di sini ada, coba dicas dulu apakah bisa ngecas atau tidak, dan selanjutnya nanti coba ubah modul ya. Barangkali modulnya yang rusak ya. Nah, ini ya kita akan cek satu persatu di sini. Oke, ini kita akan percepat aja.
Ya, oke. Ini baut-baut dari PCB ini sudah saya bongkar ya untuk membersihkannya tadi ya. Agak sedikit kotor dan di sini menggunakan menggunakan mode voltase ya untuk mengukur tegangan dari baterai apakah dia masih ada tegangannya atau tidak seperti itu. Jadi kita ukur dulu ya. Eh, Sayang sekali di sini multimeter saya kurang cerah ya. Jadi voltasenya di sini ada yang drop ya di bagian sel baterainya. Nah, kemungkinan untuk modulnya sih aman, tapi kita coba satu persatu ya nanti ya. Oke. Jadi di sini saya akan coba untuk melakukan pengukuran ya. Jadi ketemu satu sel baterai yang tegangannya itu nggak ada gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan bongkar ya. Ya, oke teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya bongkar ya baterai dan casingnya. Jadi agar lebih leluasa untuk mengecek baterainya. Jadi tadi seperti ini ya, merekat seperti ini di baterai ya. Nah, sekarang sudah terlepas dan ini untuk min plusnya ya, min plusnya atau kutub utara dan selatan ya, atau ya bagian min plus lah. Itu dari baterai sudah enak nih bisa ngukur baterainya satu persatu mana baterai yang sudah tidak muncul tegangan berarti itu baterai yang akan kita oper atau akan kita ganti seperti itu ya. Nah, jadi kita gunakan multimeter lagi ya. Nah, jadi kalau tidak ada tegangannya sama sekali itu berarti baterainya udah mati ya. Jadi kita ganti dengan baterai yang masih ada voltasenya. Jadi nanti setelah itu kita ganti, kita dapat coba cas dulu gitu ya. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Di sini untuk baterainya tadi saya cas ya. Dan setelah beberapa saat dia mau ngecas, tapi setelah itu dia langsung penuh baterainya. Nah, ini kemungkinan ada baterai yang apa ya, tegangannya itu tidak seimbang. Jadi yang beberapa baterai penuh, yang beberapa baterai itu tetap nggak mau ngisi. Nah, itu dia indikator casnya itu merah lagi. Jadi menandakan ngecas lagi. Padahal tadi udah penuh ya. Dan penuhnya itu cepet banget ya. Jadi kita tes lagi ya. Kita pastikan lagi ukur tegangan baterai mana yang belum keisi. Nah, itu hijau lagi ya. Nah, itu kayak ini antara baterainya dan juga eh, BMS-nya atau di bagian modul baterainya ini. Ini kita cek dulu ya. Ya, oke lanjut teman-teman. Di sini saya akan rakit kembali ya. Nah, ini saya rakit kembali. Akan saya coba ya, karena di sini tadi udah ngecas lalu penuh. Dan sekarang saya penasaran ya, akan saya coba di bornya ya. Jadi pengecekannya seperti itu ya, lumayan ribet ya. Jadi untuk memastikan itu BMS-nya atau baterainya itu dia perlu ngetes dulu ya. Nah, tadi kan udah mau ngecas
Sebelumnya dia nggak mau ngecas teman-teman. Nah ini udah mau ngecas tapi penuhnya cepat seperti itu. Nah ini kita rakit dulu dan kita akan coba di bornya seperti itu. Ya oke teman-teman ya, ini sudah selesai kita pasang coba di bornya ya. Nah ini kita coba pasang di bornya dulu. Nah ini pairnya agak sedikit eh, keras. Coba kita pasang dan kita coba, dan tetap tidak mau muter ya teman-teman ya. Nah ini tetap tidak mau muter. Jadi di situ indikator charge-nya kan udah sampai full ya, tapi nggak ada tenaganya itu. Di baterainya dibuat colok, nggak ada dayanya. Jadi seperti itu permasalahannya ya. Sudah dapat ngecas tapi tetap tidak mau eh, muncul tegangan atau tegangannya tetap tidak kuat. Nah, ini kita cek ya di sini untuk tegangannya ada berapa volt sih ya. Nah, kita cek ya. Harusnya 15 volt itu, 10 volt itu udah bisa. Dan di sini ternyata cuma 4 volt ya. Jadi kurang ya tegangannya ya di sini teman-teman. Oke, jadi ini kita akan bongkar lagi, kita akan cek lagi, kita akan ganti baterai ataupun BMS-nya. Oke. Oke, teman-teman, ini kita lanjut ya, kita bongkar kembali ya. Oke, ini mungkin akan saya percepat ya. Untuk pembongkarannya caranya sama seperti tadi ya. Jadi saya akan percepat aja. Dan setelah ini kita cek lagi ya, mana-mana baterai yang tegangannya drop langsung akan saya ganti ya. Jadi ini nanti akan saya ganti baterai-baterai yang tegangannya drop dan kita pasangkan baterai yang normal itu. Oke, ini akan saya percepat aja pembongkarannya. Ya, oke teman-teman. Di sini kita ukur satu per satu lagi ya. Nah, di sini kita cek tegangannya ada 4 volt ya. Terus yang satunya lagi di sini ini ada 4 volt juga ya. Terus yang satunya lagi kita tes di sini 4 volt juga ya. Di sini 4 volt ya. Coba kita tes satu persatu. 4 volt, 4 volt, 4 volt, dan yang ini 4 volt juga, dan yang ini ada cuma dua ya. Nah, kemungkinan yang dua ini kita akan ganti ya. Kita akan ganti. Jadi langsung aja kita bongkar.
Ya, oke ya teman-teman ya. Ini tadi satu baterai yang tegangannya itu berbeda dengan yang lain ya. Jadi yang lainnya itu 4 volt, di sini cuma 2 volt ya. Jadi kita ukur lagi. Nah, itu cuma 3. Sekarang 3 ya. Tadi sudah sempat saya tembak tegangan tapi tetap kadang drop, kadang enggak itu ya. Nah, ini ketemu satu ya, jadi yang drop ya, yang rusak. Jadi ini kita akan ganti ya. Kita Nah, ini sudah yang barunya ya. Ini sudah baterai yang sudah diganti ya. Jadi baterai yang ada di sini itu apa namanya? Sudah saya sempat ganti, cuma ada yang drop lagi ya. Cuma ada yang drop lagi, dan di sini yang 3 volt itu ternyata masih bisa. Jadi yang 2 volt ada yang drop lagi ya. Jadi kita ganti aja di sini ya teman-teman, baterainya. Jadi intinya gini teman-teman, karena di sini kan prosesnya panjang ya. Tadi ada yang nggak ke video pas waktu ternyata ada yang setelah diganti ada yang drop lagi, dan di situ baterainya kita ambilkan yang normal. Jadi intinya teman-teman bisa ganti baterai yang tegangannya nggak normal dengan baterai yang normal. Nah, ini saya contohkan ya di sini. Ini ada baterai, kita cek tegangannya. Nah, ini cuma 2. Jadi tadi udah sempet ya kita pulih semua ya. Untuk selnya udah saya ganti yang 4 semuanya. Ternyata drop lagi. Nah, makanya saya ambilkan yang 3,8 volt itu kan yang lumayan normal gitu ya. Jadi seperti itulah. Soalnya tadi prosesnya panjang dan videonya sempat kepotong-potong tadi ya. Jadi, nah ini sudah yang lainnya sudah 4 volt ini ya. Jadi yang 4 volt itu intinya baterainya normal lah seperti itu. Nah, ini 4 volt ya. Di kita cari yang 4 volt lah. Jangan sampai di bawah 3 ya. Kalau di bawah 3 itu berarti baterainya rusak seperti itu. Oke. Nah, ini baterai yang apa namanya, yang ujung ya, kita tes juga apakah 4 volt. Nah, itu juga sudah 4 volt. Jadi ini 1 2 3 4 baterai itu udah aman ya, nggak ada yang ngedrop. Dan ketambahan satu lagi baterai ini kita pasang seperti itu. Oke, ini kita akan percepat teman-teman.
Ya, oke ya. Ini sudah saya rakit ya, sudah kita tutup lagi ya di sini. Saatnya kita coba ya. Nah, tadi kan selnya kan sudah diganti ya, teman-teman ya. Jadi kita tinggal coba dulu di bornya apakah baterainya itu sudah kuat apa belum, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi kita pasang baut-bautnya dulu ya di sini. Setelah itu kita tes apakah sudah berhasil ya. Karena untuk sel-sel baterainya juga sudah diganti ya semuanya. Jadi udah kuat lah. Seperti itu. Nah, ini kita baut semuanya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kita baut semuanya. Nah, ini kita kencengin ya karena di situ kan ada per ya. Jadi kalau bautnya nggak kencang itu nanti pernya itu kurang neken ya. Jadi pemasangannya itu jadi sulit. Jadi kita kencengin semuanya. Oke, kita pasang, kita ambil bornya ya. Kita tes dulu tegangannya. Tegangannya ada berapa? Oke, di sini sudah 20 volt ya. Jadi di atas 15 Insya Allah itu udah bisa. Sekarang kita coba ke bornya ya. Ini udah bisa apa belum? Kita pasang baterainya ya, teman-teman. Ini semoga saja bisa muter ya. Oke. Nah, kita coba dan ya, ini sudah bisa muter ya, teman-teman ya. Dan itu indikator baterainya itu hijau ya. Jadi menandakan baterainya itu penuh ya. Dan di sini sudah bisa muter untuk bornya ya. Dan mantap. Oke, segini dulu ya, teman-teman ya. Untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Oke, thank you. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.